Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyanti. Saya dari Universitas Esa Unggul, Prodi Keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang proses inflamasi dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Inflamasi. Inflamasi adalah mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing, seperti virus, bakteri, dan jamur. Reaksi inflamasi terjadi ketika jaringan tubuh mengalami kerusakan yang disebabkan oleh patogen. Nah, di sini tuh ada tanda dan gejala timbulnya inflamasi. Ada 5 tanda. Yang pertama, rubor, kemerahan. Yang kedua, kolor, panas. Yang ketiga, dolor, nyeri. Yang keempat, tumor, membengkak. Yang kelima, function laesa atau daya pergerakan menurun. Ini proses terjadinya inflamasi. Inflamasi terjadi ketika kulit mengalami cedera oleh benda tajam dan menyebabkan luka, maka bakteri akan menginfeksi jaringan yang terbuka. Nih, ini kulit yang mengalami cedera oleh benda tajam. Jadi, bakteri, nih, yang warnanya hijau ini tuh dia bakteri. Bakteri ini tuh akan masuk, terus akan menginfeksi jaringan yang terbuka. Dia menginfeksi, senyawa kimia kemudian dilepaskan karena terjadi kerusakan jaringan. Si senyawa kimia yang warnanya bintik-bintik hijau kecil nih, ini senyawa kimia. Dia turun ke bawah, dia lepas karena terjadi kerusakan jaringan. Ini pembuluh darah. Kapiler darah menjadi lebih permeabel. Terjadi peningkatan permeabilitas kapiler darah yang menyebabkan, nih, ini tuh kapiler darah itu menjadi besar. Setelah kapiler darah menjadi besar itu menyebabkan si protein dan cairan dalam pembuluh darah ini tuh masuk ke jaringan. Jadi protein dan cairan dari dalam pembuluh darah ini tuh dia ngangkat ke atas, dia naik ke atas, masuk ke jaringan. Setelah itu mengakibatkan pembengkakan, kulit menjadi merah, dan rasa sakit. Fagosit atau makrofag dan neutrofil menghancurkan atau memakan bakteri atau sel-sel yang rusak. Ini makrofag. Makrofag ini menelan dan menghancurkan sel-sel bakteri yang menginfeksi. Makrofag merupakan fagosit yang berukuran besar yang mampu menelan ratusan patogen dan tetap bertahan. Si makrofag ini tuh nanti dia naik ke atas, setelah itu dia akan memakan bakteri. Sel-sel bakteri ini tuh dia hancurkan, dia telan. Setelah itu, neutrofil tiba di tempat terinfeksi dan memulai memakan sel-sel bakteri. Nih, yang warnanya kuning ini tuh dia neutrofil. Neutrofil datang ke yang terinfeksi, setelah itu dia naik ke atas. Setelah naik ke atas, dia memulai memakan sel-sel bakteri. Sel-sel bakteri yang ada di kulit yang yang mengalami cedera ini, yang terinfeksi ini, dia makan sama si neutrofil. Dia makan sel bakterinya. Setelah itu, neutrofil ini tuh adalah merupakan salah satu tipe sel darah putih yang berfungsi untuk melawan mikroba yang menyerang tubuh atau berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Neutrofil memakan sel-sel bakteri yang terinfeksi. Setelah itu terjadi pembekuan darah dan jaringan kembali menjadi sehat. Jaringan ini kembali menjadi sehat.